this long night will fade away, and we go back to our old ways, two perfect strangers in disguise. When the sun is going to stretch its arms on the road, turn us again with his shrill call into perfect strangers in disguise. But until then, forget that crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night, plucking this fruit that's finally ripe for having a last bite. But until then, forget our crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night, plucking this fruit that's finally ripe for taking that last bite. Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi kali ini kita akan ngerakit sebuah PC gaming lagi, yang dimana PC gaming yang akan kita rakit kali ini yaitu adalah PC gaming hemat daya, upgradable, dan sudah menggunakan platform DDR5 tentunya. PC ini nantinya cocok banget buat kalian para anak-anak kos yang mau ngerakit PC tanpa takut dengan biaya listrik yang mahal. Dan juga dari komponen-komponen yang kita gunakan ini itu semuanya baru, mulai dari prosesor, memori, power supply, dan lain-lain. PC yang bakal kita rakit kali ini yaitu adalah PC requestan dari salah satu subscriber Cyclone Media yang bertempat tinggal di daerah Depok. Dia bilang katanya listrik di rumahnya itu nggak besar-besar banget, tapi dia pengen punya PC yang suatu saat nanti dia juga bisa upgrade dengan leluasa. Nah, kira-kira apa aja nih komponen-komponen yang akan kita gunakan pada video kali ini? Ya udah, daripada penasaran, yuk langsung aja mari kita bahas komponennya. Let's go. Oke, jadi yang pertama di sini untuk prosesornya kita menggunakan prosesor dari AMD yaitu AMD Ryzen 5 8500G. Salah satu lini prosesor G series di keluarga AM5 ini jadi pilihan kita untuk rakitan PC kali ini. For your information aja, untuk seri prosesor G series dari AMD ini itu buat sekarang ada 5 seri. Jadi yang pertama itu ada seri Ryzen 7 8700G dengan iGPU Radeon 780M, Ryzen 5 8600G dengan iGP Radeon 760M, Ryzen 5 8500G dengan IGP Radeon 740M, dan yang terakhir itu ada dari seri Ryzen 3 8300G dengan IGP yang sama yaitu Radeon 740M. Kalau kita lihat sebetulnya dari seri 8500 dan 8600 ini agak ada gap performa yang cukup lumayan signifikan guys. Di skenario beberapa game yang gua lihat, perbedaan performa dari IGP dari ketiga prosesor ini 8500, 600, dan 700 itu ada selisih perbedaan sekitar 8-10%an cuy. Kayak seakan-akan seri 8500 gini kayak nanggung gitu performanya. Tapi emangnya senanggung itu? Kalau kita lihat dari selisih harga dari kedua prosesor ini itu ada perbedaan sekitar 500-600 ribuan cuy. Tapi kalau menurut opini gue pribadi, kalau kita ada niatan untuk rakit PC dengan platform AM5 dan berencana untuk menjadikan 8500G ini sebagai starter utama untuk PC yang akan kita build, itu sah-sah aja guys. Karena di sini gue asumsikan dengan budget 6 jutaan kecil, kita udah bisa mendapatkan prosesor yang dibarengin dengan IGP yang kenceng, hemat daya,
dan untuk opsi upgrade-nya juga banyak. Jadi menurut gua ini rekomen banget. Lanjut untuk motherboardnya, di sini kita menggunakan motherboard dari ASRock, yaitu ASRock A620AM HVS. Motherboard ini sudah mendukung M2 NVMe Gen 4, support prosesor Ryzen 7000, 8000 dan 9000 series, dan juga motherboard ini sudah menyediakan satu slot lagi untuk NVMe Gen 3. Dan tentunya untuk motherboard ini sudah support dengan fitur Polychrome RGB dari ASRock. Menurut gua motherboard A620 ini udah cukup banget untuk mengcover prosesor yang kita pakai pada rakitan PC kali ini, yaitu Ryzen 5 8500G. Dan karena PC ini nantinya nggak akan diuprak-oprek kayak semacam OC-OC prosesor, motherboard ini udah lebih dari cukup. Kemudian untuk memori RAM-nya, karena di rakitan kali ini sudah menggunakan platform DDR5, jadi untuk pilihan RAM yang kita gunakan yaitu kita menggunakan memori RAM dari tim, yaitu tim Delta RGB 2x8GB dengan speed di 6000 MHz. Memori RAM ini sudah mendukung fitur RGB dan juga ini sudah support dengan fitur AMD Expo atau Intel XMP. Lanjut untuk storage-nya, di sini kita menggunakan SSD M2 NVMe Gen 4 dari Adata, yaitu Adata Legend 860. Dan untuk kapasitas storage yang kita gunakan ini di 500 GB. Nantinya untuk sistem C ini akan kita bagi dua dari kapasitas 500 GB jadi sekitar 300 GB-an. Dan juga di sini gua menambahkan storage tambahan lagi, yaitu harddisk 500 GB dari Seagate. Sebetulnya untuk tahun sekarang di kapasitas 500 GB itu udah bisa dibilang agak sesek cuy, karena size game zaman sekarang itu gila, gede-gede banget cuy. Jadi ya kalau misalnya kalian ada budget tambahan, kalian bisa alokasikan dana tambahan untuk mengupgrade harddisk, ya minimal di kapasitas 1 TB. Kemudian untuk mensuplai semua komponen yang udah kita sebutkan tadi, di sini lagi dan lagi kita akan menggunakan power supply dari Deepcool, yaitu Deepcool Gamerstorm P500. Ini udah sangat-sangat cukup banget untuk menghandle komponen-komponen yang udah kita sebutkan tadi. Dan dari PSU ini juga sudah mempunyai efisiensi 80 plus bronze, jadi ini aman. Untuk masalah efisiensi daya, menurut gua ini power supply udah cukup bagus di kelas harganya. Terakhir untuk casing, di sini kita menggunakan casing Kerehore dari Paradox, yaitu Paradox Starburn. Casing ini harganya di 300 ribuan. Udah dapat bonus 3 fan. Bagian cover depan ini ada sirkulasi untuk udara masuk, dan bagian sisi panelnya ini sudah menggunakan tempered glass. Yap, untuk airflow casing dengan harga 300 ribuan menurut gua ini udah cukup bagus banget cuy. Karena udah ada jalur intake masuk dari depan dan ada pembuangan panas exhaust ke arah atas atau belakang. Nah guys, jadi itu dia tadi ya kurang lebih detail komponen yang kita gunakan pada rakitan PC kali ini. Kira-kira dari komponen yang kita gunakan ini udah oke belum guys untuk rakitan PC dengan budget 6 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekarang di sini kita akan coba tes kemampuan CPU dan iGPU bawaan dari PC yang satu ini. Dan juga di sini kita akan tes bagaimana performa PC ini untuk menjalankan beberapa skenario game dari kita. Oke, di sini kita akan masuk ke pengetesan skor di Cinebench R23. Untuk skor CPU dari Ryzen 5 8500G ini, untuk bagian multicore-nya ini mendapatkan skor di 10.701 dan untuk single core-nya ini berada di angka 1769. Lanjut untuk pengetesan dari 3D Mark Time Spy, di sini untuk skor rata-rata yang bisa kita dapatkan itu di angka 1611. Dan untuk di pengetesan 3D Mark Fire Strike ini untuk skor rata-ratanya bisa menyentuh di angka 4116. Kemudian di sini gue juga ada tes untuk rendering video Premiere Pro di resolusi 1080p, dan di sini dari beberapa footage-nya ini gue menggunakan footage 4K yang gue scale up ke resolusi 1080p. Untuk video yang kurang lebih berdurasi 10-15 menit, dan dari timeline ini kurang lebih ada sekitar 5 layer. Untuk waktu render yang dibutuhkan ini kurang lebih berkisar di 27 menit. Menurut gua dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 27 menit,
performa dari IGP Radeon 740M ini bisa dibilang cukup lah ya. Ya meskipun ini bisa dibilang cukup lumayan lama daripada kita menggunakan VGA card eksternal. Cuman dari segi pengetesan yang gua jalanin ini, karena dari beberapa footage video yang gua pakai ini di resolusi 4K, jadi menurut gua ini udah sangat-sangat cukup banget cuy. Oke, sekarang di sini kita akan lanjut masuk ke pengetesan game. Di sini untuk game pertama yang gua tes ini ada game dari Marvel Rivals. Untuk resolusi yang digunakan pada game kali ini yaitu di resolusi 1080p, dan untuk grafiknya ini gua menggunakan grafik low dengan FSR aktif. Untuk maksimal frame rate yang bisa didapatkan di game yang satu ini itu bisa menyentuh di angka 52 fps, dan untuk average frame rate-nya sepanjang kita bermain game ini itu bisa menyentuh di angka 40 sampai 45 fps. Menurut gue ini udah sangat cukup smooth ya, karena bisa dibilang dari game Marvel Rivals ini dia adalah game yang bisa dibilang ngandelin GPU bone banget cuy. Jadi ya menurut gue dari Radeon 740M ini dengan settingan low ini udah bisa mendapatkan rata-rata game itu di atas 30 fps. Kemudian di sini untuk game dari Apex Legends di resolusi yang sama 1080p dengan grafik low, maksimal frame rate yang bisa didapatkan ini di 60-an fps. Dan untuk average frame rate-nya ini juga mirip-mirip seperti game dari Marvel Rivals, yaitu di angka 40-an sampai 45 fps. Lanjut di sini untuk game dari EAFC ya, atau game FIFA lah ya, game FIFA 24. Ini untuk resolusinya kita pakai di 1080p dengan grafik low. Maksimal frame rate-nya ini bisa menyentuh di 60 fps. Cuman dari segi average frame rate-nya ini gue cukup lumayan agak kurang rekomen ya kalau misalnya memainkan game FIFA 24 ini menggunakan eGPU bawaan dari Ryzen 5 8500G ini, karena dari average frame rate ini nggak nyampe 60-an fps cuy. Ya menurut gua untuk sekelas game bola ini minimal di 60 fps guys, karena di bawah itu kita akan ngerasain beberapa stuttering ketika kita sedang menjalankan game tersebut. Kemudian untuk game dari eFootball 2025, dan ini kita pakai resolusi yang sama di 1080p, dan untuk grafiknya kita setting di grafik low. Ini baru bisa berjalan sangat-sangat lancar di 60-an fps. Bisa dibilang dari game eFootball 2025 ini lebih ringan ya daripada kita menggunakan game FIFA 24 cuy. Mungkin karena beberapa fitur yang ada di gamenya dan grafiknya dari FIFA ini dia agak lebih berat daripada eFootball 25 ini guys. Jadi ya bisa dibilang untuk iGPU bawaan dari prosesor ini lebih cocok untuk mainin game eFootball 2025 ini cuy. Kemudian lanjut untuk game dari Tomb Raider. Di sini untuk resolusinya kita menggunakan 1080p dengan grafik high. Maksimal frame rate yang bisa didapatkan ini di 60 fps, dan untuk average frame rate-nya ini bisa menyentuh di angka 40 sampai 45 fps. Menurut gua untuk game dari Tomb Raider ini udah sangat-sangat cukup banget dijalanin di grafik tertingginya cuy, karena bisa dibilang dari gamenya ini juga keluaran lama lah ya, rilisan lama. Jadi ya bisa dibilang ini game masih sangat-sangat playable banget lah untuk dimainin di tahun sekarang. Lanjut untuk game dari CSGO, di sini di resolusi 1080p dengan grafik low, maksimal frame rate dan average-nya ini gua rasa ini masih di angka 60-an fps, karena selama game berjalan gua tidak menemukan yang namanya frame drop sama sekali. Dan yap, di sini tidak muncul dari angka FPS-nya, dan ya ini gue juga sebetulnya masih ngulik ya, kenapa dari game CSGO ini tidak bisa berjalan menggunakan MSI Afterburner. Kalau misalnya kalian ada yang tahu ya bolehlah tulis di kolom komentar. Lanjut untuk game Valorant, di sini kita menggunakan di resolusi 1080p dengan grafik high. Di sini untuk maksimal frame rate yang bisa didapatkan ini di 100 fps, dan untuk average frame rate-nya ini sangat-sangat stabil di angka 90 sampai 95 fps. Kemudian untuk game Genshin Impact di resolusi 1080p medium, untuk maksimal frame rate-nya ini bisa di 30-an fps, dan untuk average frame rate-nya ini bisa stabil di 28 sampai 30-an fps.
Oke, sekarang kita masuk ke harga total komponen dari PC yang udah kita rakit. Untuk harga total keseluruhan komponen ini bisa menyentuh di angka Rp6.350.000. Ya sebetulnya Rp6.339.000 sih. Tapi ya kita coba buletin aja di Rp6.350.000 guys. Dan sebetulnya dari harga yang udah gua kasih tahu ini itu bisa lebih murah lagi kalau misalnya kita menggunakan memori RAM yang tanpa RGB. Jadi yang versi polos itu kalian bisa dapat di harga 700 ribuan. Dan kalau misalnya kalian emang pengen neken budget lagi mungkin di harga 5 jutaan, kalian bisa menggunakan modelan casing yang standar cuy. Jadi ya di sini kalian sesuaikan aja dengan budget kalian. Dan yap, jadi itu dia tadi ya kurang lebih detail spesifikasi dan performa dari PC yang udah kita rakit ini. Sekarang kita akan mulai masuk ke kesimpulannya. Untuk kalian yang mau nyicipin prosesor terbaru dari AMD, khususnya di soket AM5, menurut gua nggak ada salahnya kalau kalian nyoba CPU yang satu ini. Karena menurut gua dari segi harga dan performa yang ditawarkan ini udah cukup banget cuy. Ingat, cukup ya. Dan kalau seandainya di beberapa waktu ke depan prosesor ini bisa turun di harga 1 jutaan, ya misalnya di 1,8 atau 1,9, menurut gua nggak usah pakai mikir untuk ngambil rakitan PC yang modelan seperti ini cuy. Apalagi platform AM5 ini baru beberapa tahun ke belakang itu dirilis. Jadi yang pasti kedepannya akan banyak prosesor-prosesor keluaran terbaru dari AMD yang bisa disupport oleh soket AM5 ini guys. Ya bisa dibilang untuk investasi jangka panjang ini oke banget sih. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja dari video gua kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton videonya dari awal sampai akhir. Beri gua kritik, saran, dan masukan kalian di kolom komentar. Segitu aja yang bisa gua sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten video gua selanjutnya. Yo.